Hadirin para netizen dan para narasumber yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan menjaga Pancasila dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA yang merupakan Wakil Ketua MPR RI dan juga Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kepada Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid, 15 menit kami persilakan. Baik, terima kasih Kang Pipin. Yang kita hormati para tamu-tamu kita, sekaligus juga sesepuh-sesepuh kita, para senior-senior kita, dan sahabat-sahabat kita semuanya. Tadi sudah bersama kita Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI, Ketua Umum PP Muhammadiyah, dan bersama kita juga Bapak Pendeta Gumar Gultom, Ketua Umum PGI, juga Bapak Romo Paulus, juga Bapak dari KWI, juga Profesor Dr. Philip dari Permabudi, Philip Wijaya, dan juga Bapak Majen Wisnu Bawatenaya dari PHBI yang semuanya saya hormati, keluarga besar PKS yang semuanya saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, tentu kami harus menyampaikan syukur pada Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan terima kasih kepada para tokoh-tokoh kita, para senior-senior kita, sahabat-sahabat kita semuanya yang kembali berkenan untuk menghadiri undangan daripada Partai Keadilan Sejahtera yang akan menggelar munasnya yang kelima. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan rekan-rekan semuanya akan menyemangati kami untuk melanjutkan kiprah yang tadi juga sebagiannya telah disampaikan oleh Profesor Dr. Haidar Nasir. Kalau pada malam hari ini PKS menyelenggarakan webinarnya dalam rangkaian dari menuju Munas yang kelima dengan tema menjaga Pancasila dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, dan kemudian kami mengundang Bapak dan rekan-rekan sekalian para pimpinan dari ormas-ormas keagamaan. Sesungguhnya itu adalah bagian dari upaya untuk menyegarkan kembali, bagian dari cara kita menjaga Pancasila tetap fresh dalam dinamika yang dulu juga sudah dicontohkan oleh para founding fathers ketika beliau-beliau menghadirkan Pancasila. Dulu Pancasila itu disepakati bukan hanya oleh partai politik, tapi juga oleh ormas-ormas. Bukan hanya oleh ormas-ormas keagamaan, tapi juga oleh partai-partai politik. Sehingga dikotomi antara mana yang partai, mana yang ormas dalam konteks Pancasila, sebagaimana tadi telah diingatkan oleh Prof. Haidar Nasir, sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak diperlukan. Dalam artian bahwa sesungguhnya kita semuanya, baik sebagai ormas maupun sebagai orpos, sebagai ormas keagamaan maupun sebagai partai politik yang berada di parlemen, sesungguhnya termasuk partai politik yang berasaskan Islam maupun yang berasaskan kebangsaan yang lainnya, sesungguhnya kita mempunyai peran yang sudah dicontohkan oleh para founding fathers. Kalau kita lihat misalnya dari apakah itu BPUPK maupun juga Panitia 9 maupun juga kemudian puncaknya di PPKI yang menghadirkan Pancasila yang final pada 18 Agustus tahun 1945 itu, akan kita lihat bagaimana kemudian mozaik Bhinneka Tunggal Ika itu hadir begitu sangat indah. Ada yang latar belakangnya dari Jawa, ada yang non-Jawa, ada yang latar belakangnya dari ormas keagamaan, ada yang dari partai politik, ada yang latar belakangnya dari partai politik nasional seperti PNI, ada yang latar belakangnya dari partai politik Islam seperti Syarikat Islam, ada yang latar belakangnya bahkan Kristiani seperti Mr. Amaramis maupun juga yang beragama Hindu yang nanti akan kita lihat dalam keanggotaan di PPKI misalnya. Jadi keragaman itu ternyata merupakan sesuatu hal yang historik. Mengingkarinya karenanya adalah ahistorik. Keragaman yang historik itu kemudian menghadirkan sebuah kerjasama dan sekaligus juga tanggung jawab bersama untuk mempersiapkan landasan yang sangat kokoh dan kuat untuk menghadirkan Indonesia merdeka. Saya sering sampaikan bahwa ada sebuah negara yang sekarang sudah hilang dari peta dunia. Itulah USSR, Uni Soviet. Negara yang sangat adidaya, setara dengan Amerika Serikat pada zamannya. Negara yang kaya, negara yang secara militer sangat kuat, secara intelijen juga sangat kuat. Tapi negara ini tanpa ada perang dari luar, tanpa ada serangan dari Amerika Serikat maupun dari yang lainnya, tanpa ada krisis ekonomi,
tanpa ada bencana alam maupun juga bencana non alam seperti pandemi, tanpa ada hal-hal yang kemudian bisa merontokkan suatu negara secara fisik, tapi kemudian dia menjadi hilang. Berubah menjadi ada negara Rusia, ada negara Kazakhstan, ada negara Tajikistan, ada negara Uzbekistan, ada negara Georgia, dan lain sebagainya. Itu karena kemudian peristiwa yang dihadirkan oleh Mikhail Gorbachev dengan glasnost dan perestroikanya, dan kemudian menghadirkan negara yang kokoh dan kuat sehebat Rusia, Uni Soviet itu pun ternyata bisa hancur berantakan dan kemudian hilang dari peredaran sejarah, berganti dengan nama banyak negara yang lain. Banyak pihak menganalisa bahwa mengapa itu bisa terjadi karena ideologi negara yang menaungi negara yang beragam-ragam, yang federal beragam-ragam itu ternyata tidak mampu untuk menjaga eksistensi bangsa di tengah dinamika yang dihadirkan oleh pimpinan negara, dalam konteks ini adalah glasnost dan perestroika. Karena ideologi itu datang dari luar, ideologi itu adalah komunisme yang dipaksakan dan kemudian bahkan dijadikan alat untuk kemudian menjajah dan atau menaklukkan bangsa-bangsa yang lain dan kemudian memaksakan mereka menjadi satu negara. Ketika datanglah glasnost dan perestroika, ternyata ideologi dari luar itu tidak mampu untuk menjaga eksistensi dan kelanjutan bangsa. Indonesia dengan Pancasilanya sudah melampaui dan atau bertemu dengan begitu banyak dinamika. Dulu ada pemberontakan PKI Muso, kemudian ada DITI, kemudian ada RIS gitu ya, yang mengubur Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Kemudian ada pemberontakan PKI lagi, kemudian ada Pak Harto lengser, kemudian begitu seterusnya, ada reformasi. Kita alhamdulillah tetap eksis sebagai bangsa bersatu padu, sekalipun dari sisi fisik sesungguhnya Indonesia lebih berat ketimbang Uni Soviet. Kita adalah negara kepulauan, beda dengan Uni Soviet yang negara daratan. Ekonomi kita pastilah tidak sebagus atau jauh dari bagus dibandingkan dengan Uni Soviet pada waktu itu. Apalagi kalau diukur dengan militernya, kita jauh. Mereka punya Sukhoi dan kita membelinya, dan mereka hanya memberi Sukhoi kepada kita yang tanpa ada senjatanya. Pada Sukhoi mereka begitu luar biasa sangat canggihnya. Intelijen mereka, KGB jelas amat sangat canggih ya. Dan intelijen kita bahkan begitu luar biasanya, sampai kalau ada kasus waktu itu ada pejabat yang ada seseorang diangkat sebagai pejabat di BIN, kemudian saking senangnya kemudian dia mengupload SK-nya ke media sosial. Itulah kondisi yang terjadi. Saya mengatakan bahwa Indonesia yang berat, tetapi tidak pecah, tidak hancur lebur, tidak berantakan. Padahal kita adalah negara kepulauan dengan segala permasalahannya, tapi kita tetap satu. Banyak pihak meyakini, dan saya termasuk yang meyakini itu, salah satu di antara sebabnya adalah karena kita mempunyai ideologi yang tumbuh kembang dari dalam kita sendiri, dari warga bangsa sendiri, digali oleh warga bangsa sendiri, oleh para tokoh bangsa sendiri, disepakati oleh mereka, mereka bisa melalui perdebatan di BPPK, kemudian di Panitia 9, kemudian di PPKI, gitu ya. Kemudian itu menghadirkan begitu dinamisnya, dinamika yang kemudian bisa menghadirkan kompromi yang sangat konstruktif. Dan jadilah Pancasila mengawal dinamika kita, tetap menghadirkan negara yang kokoh kuat, negara NKRI yang tidak pecah, untuk kemudian tentu adalah melanjutkan apa yang dulu disepakati oleh para tokoh bangsa, bahwa kemerdekaan Indonesia ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur. Saya kira itu melanjutkan peran sejarah daripada para founding fathers yang berlatar belakang beragam-ragam itu, yang dari Ormas, yang dari Orpol, dari latar belakang Orpol yang berbeda-beda, latar belakang Ormas yang juga beragam-ragam, latar belakang suku yang beragam, latar belakang profesi yang beragam. Itu semuanya kemudian penting untuk kita segarkan, untuk menyemangati kita semuanya ketika kita sekarang dan ke depan akan kemudian membicarakan tentang Indonesia tahun 2045, 100 abad setelah Indonesia merdeka. Bagaimana dengan Pancasilanya kita tetap bisa mengawal eksistensi Indonesia yang pastilah memerlukan satu pihak penyegaran ingatan sejarah ini, supaya kita tidak punya kegersangan sejarah,
sehingga kita tidak mencari-cari sebuah solusi kemana kita harus mencari ketika kemudian beragam tantangan hadir ke depan, sebagaimana bangsa Uni Soviet harus kemudian gagal dan gagap menghadapi perkembangan yang ada, dan ideologi mereka tidak cukup kokoh untuk menyatu padukan warga bangsa, dan kemudian mereka pecah. Indonesia insya Allah dengan Pancasila dan kesadaran sejarah semacam ini, di mana keragaman adalah bukan faktor konflik, tapi faktor mozaik yang kemudian bisa menghadirkan keindahan yang luar biasa. Mudah-mudahan justru akan menghadirkan sekali lagi pijakan yang kokoh kuat, warisan sejarah yang sangat kokoh kuat untuk kita ke depan bisa mengisi Indonesia yang lebih kokoh dan kuat lagi untuk diwariskan pada tahun 2045. Yang berikutnya, Bapak dan rekan-rekan yang saya hormati, tentu saja kita bicara tentang dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dengan modal sejarah semacam itu, kita bisa melihat ya, bagaimana kemudian Pancasila kita yang saya katakan bahwa dia tidak mempergunakan bahasa Inggris yang hanya dipahami oleh kalangan yang sangat terpelajar, atau bahasa Italia, bahasa Romawi yang bisa dipahami oleh orang-orang yang sangat terpelajar yang lain lagi, atau bahasa Arab yang mungkin hanya dipahami oleh kalangan para kiai, atau juga mempergunakan bahasa Sanskerta yang hanya dipahami oleh kalangan para pedanda, para pendeta, gitu ya, para biksu. Tapi dia menggunakan bahasa Indonesia, sekalipun dalam ungkapan Pancasila itu sendiri juga menghadirkan fakta tentang kemampuan para founding fathers untuk kemudian menyerap begitu banyak suku kata dari beragam latar belakang, tapi kemudian menyatu menjadi satu heroisme tentang ideologi dan kebudayaan yang kemudian bisa merangkul, mengakomodasi, dan sekaligus menjadi bagian daripada solusi untuk bagaimana kita ke depan. Secara budaya, Pancasila memberikan kepada kita sebuah pegangan yang sangat kokoh dan kuat, bahwa Pancasila mampu mengakomodasi dan mampu menghidupi dari beragam terminologi dan kata kunci yang ada, supaya kemudian kita bisa bersama-sama melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan saya yakin inilah yang juga tadi disampaikan oleh Prof. Haidar Nasir, ketika kemudian kita bertemu dengan budaya, sosial, politik, dan beragam perkembangan ya, dalam konteks nasional, regional, maupun konteks internasional, maka kalau kita tidak mempunyai kemampuan untuk saling mengakomodasi, saling menyerap, saling memberi, sebagaimana yang kemudian bisa kita lihat dalam kata-kata kunci dalam Pancasila, ada yang menggunakan kata Sanskerta, ada yang mempergunakan bahasa Inggris, ada yang menggunakan bahasa Arab, ada yang menggunakan bahasa Indonesia dalam tanda kutip gitu ya. Maka bahasa yang merupakan salah satu kata kunci budaya, kalau ini kita tidak mempunyai kesadaran bahwa kita bisa mengakomodasi dan kemudian karenanya bisa menerima keragaman warga bangsa dan sekaligus warga bangsa di tengah warga dunia, saya khawatir bila kesadaran itu tidak ada akan menghadirkan sekali lagi masalah-masalah yang nanti kita tidak punya kemampuan untuk menjawab tantangan zaman dan menjawab masa depan negara ketika berhadapan dengan beragam dinamika yang barangkali sebagiannya tidak terduga sebelumnya, sebagaimana Uni Soviet mendapatkan glasnost dan perestroika. Berikutnya, Bapak dan rekan-rekan yang saya hormati, dalam perkembangan kehidupan kita, dalam konteks berormas maupun berorpol, ya kita mendapatkan bahwa menjaga dan menjadikan Pancasila sebagai pijakan kita di dalam kehidupan berbangsa, memang dia bisa berlaku untuk yang kemudian melaksanakan kegiatan melalui jalur di luar politik, seperti Bapak dan rekan-rekan sekalian dari beragam ormas keagamaan, maupun juga mereka yang kemudian melakukannya melalui jalur politik seperti kami di PKS, kemudian kami masuk ke parlemen, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Nah, tentu saja kita semuanya mempunyai, sebagaimana para founding fathers sudah memberikan keteladanan bagi kita, bagaimana kemudian semuanya memberikan keteladanan untuk saling kokoh mengokohkan, saling menguatkan, saling mengingatkan, sekaligus juga saling memberikan dalam tanda kutip koreksi bila ternyata ada yang perjalanannya tidak sesuai dengan apa yang dulu sudah dicontohkan. Kita lihat ketika dulu Indonesia dirubah oleh Belanda menjadi RIS, ketika kemudian Muhammad Natsir, ketua fraksi Partai Masyumi di DPR Republik Indonesia Serikat, akan menyampaikan mosi integralnya mengembalikan Indonesia kepada NKRI-nya, maka beliau juga menemui tokoh-tokoh dari beragam partai politik, dari beragam latar agama berbeda. Dia menemui pimpinan daripada Partai Katolik, Mr. J. Kasimo, juga beliau menemui pimpinan daripada Partai Kristen, yang waktu itu kemudian mereka bersepakat bahwa memang diperlukanlah untuk membuat terobosan
menghadirkan, mengembalikan NKRI, yang itu adalah salah satu pengejawantahan daripada Pancasila yang adalah persatuan Indonesia. Saya mengatakan sekali lagi bahwa kembali para tokoh bangsa dari latar belakang yang beragam-ragam, dari partai yang berbasiskan agama yang beragam-ragam, tapi mereka bisa bersatu padu untuk menyelamatkan Indonesia dari berkepanjangan dalam konteks kris dengan segala permasalahannya menjadi kembali pada cita-cita Indonesia merdeka menjadi NKRI. Saya kira ini juga tetap menjadi bagian daripada yang kita pentingkan ketika kemarin misalnya kita menghadapi RUU HIP misalnya, kita sangat mensyukuri bagaimana kemudian terjadi sebuah kesatu paduan ya antara kami di DPR dengan ormas-ormas keagamaan yang semuanya satu kata bahwa itu suatu hal yang harus dikoreksi, dan alhamdulillah DPR pun juga mau mendengar begitu ya, koreksi itu kemudian berdampak kepada adanya dalam tanda kutip diubahnya rancangan undang-undang itu menjadi yang lain yang sekarang ini masih menjadi bagian daripada yang diperdebatkan di DPR. Tapi kata kuncinya adalah bahwa mengawal dinamika berbangsa perlu menyertai dan apakah kami akan bersilaturahim atau kami yang didatangi, kami siap saja, dan itulah yang selama ini sudah kita kerjakan. Pimpinan PKS datang ke pimpinan ormas-ormas keagamaan, kita sudah pernah ke PGI, pernah juga ke Muhammadiyah, kita juga terus memprogramkan. Sebenarnya waktu itu kita juga sudah programkan dengan Parisida Hindu Dharma, juga dengan Permabudi, dengan KWI. Saya kira faktor waktu yang belum ketemu saya kira. Tapi kata kuncinya adalah kami punya kesiapan untuk terus membuka diri untuk mendapatkan masukan, mendapatkan kritik, mendapatkan saran, sehingga dengan demikian maka apa yang telah dicontohkan para Fonifades melamarkan Indonesia dengan Pancasila termasuk dengan NKRI-nya adalah sesuatu yang terus bisa kita lakukan ketika kita Indonesia sekarang ini dan ke depan menghadapi begitu banyak tantangan dan sekaligus juga begitu banyak peluang. Sesungguhnya yang ada bukan hanya tantangan-tantangan, tapi peluang untuk Indonesia berperan lebih kokoh dan kuat dalam konteks global juga sesungguhnya amatlah sangat nyata. Kalau kita bicara tentang Indonesia sebagai negara demokrasi, dan Pancasila adalah salah satu tokoh guru yang sangat luar biasa sebagaimana dibidatukan oleh Bung Karno di PBB tahun 1960-an. Sesungguhnya kita paham bahwa dunia sangat berharap ya, kalau negara barat berharap Indonesia kemudian bisa menularkan praktek demokrasinya ke negara-negara di Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah mereka sangat berharap Indonesia berperan dalam kerangka untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan masalah Israel dan juga Palestina, atau Palestina yang kemudian kalau bahasanya Pak Jokowi adalah satu-satunya negara yang di mana Indonesia masih punya hutang untuk memerdekakannya. Seluruh negara yang diundang untuk hadir dalam konferensi Asia Afrika tahun 1955 sudah merdeka, kecuali satu, Palestina, yang belum mendapatkan pengakuan kemerdekaan secara penuh. Nah, tentu mereka berharap Indonesia bisa berperan. Tentu itu bagian daripada fakta bagaimana sesungguhnya peluang untuk Indonesia tampil dengan Pancasilanya, dengan segala modal sosial politiknya, ada satu hal yang nyata adanya. Tapi tantangan-tantangannya juga memang sangat luar biasa. Tadi disampaikan juga oleh Prof. Haidar Nasir, bagaimana dengan dunia sosial media yang sekarang ini begitu luar biasa, borderless, tidak ada batasan, tidak ada pembedaan, dan bahkan dia bisa masuk demikian luar biasa ke seluruh rumah sepanjang waktu, dan bisa jadi menghadirkan beragam hal yang positif maupun negatif. Tentu ini bagian-bagian daripada yang penting untuk kita sikapi secara lebih arif dalam konteks Pancasila kita, di mana pijakan dasar kita sesungguhnya tidaklah harus kemudian antipati, tapi juga tidak harus artinya adalah kemudian menjadi permisif, tapi ada nilai-nilai yang kemudian sejalan dengan Pancasila dan bisa kita terus kembang luaskan, kita perkaya. Tapi ada nilai-nilai yang memang tidak sesuai dengan Pancasila kita, tidak sesuai dengan Indonesia kita, ya sebenarnya dulu Bung Karno menegaskan bahwa kita Indonesia ini adalah demokrasinya bukan demokrasi yang asal comot saja dari barat ataupun mengambil saja dari luar. Kita demokrasi Indonesia, demokrasi yang khas yang kita miliki. Demikianlah juga dengan Pancasila kita. Kita paham bagaimana kemudian 5 butir Pancasila itu adalah gabungan yang sangat luar biasa dari beragam sistem yang ada di dunia. Terakhir Bapak dan rekan-rekan yang saya hormati, tentu dengan pendekatan ini kita berharap sekali lagi yang akan bisa kemudian efektif menjaga agar dinamika berbangsa dan bernegara tidak lepas daripada prinsip dan ideologi dasar yang kita sepakati bersama, yaitu Pancasila.
maka salah satu kata kunci yang sangat penting untuk selalu kita pegangi dan kita kembang luaskan adalah sekali lagi keterbukaan dari kita semuanya, ketersediaan dari kita semuanya untuk terus mengokohkan dan komitmen untuk kemudian menjaga, melaksanakan dan terus saling mengingatkan dan saling menguatkan agar Pancasila betul-betul bisa dilaksanakan dengan jujur, dengan baik, dengan benar, supaya kemudian bisa menghadirkan sekali lagi apa yang dulu sudah dicontohkan, yaitu dia menjadi solusi terhadap begitu banyak masalah, dia menjadi pijakan untuk begitu banyak hal yang akan dibangun di atasnya, dan saya yakin Partai Keadilan Sejahtera siap untuk bersamai Bapak dan rekan-rekan sekalian dari beragam ormas keagamaan untuk kita bersama-sama melanjutkan peran bersejarah yang telah diwariskan oleh para founding fathers, anggota BPUPK, anggota Panitia 9, anggota PPKI yang kemudian menghadirkan Indonesia kita dengan Pancasilanya, dengan NKRI-nya. Dan sekali lagi terima kasih untuk kesempatan bersilaturahim pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat sebagai bagian daripada kontribusi kita untuk mengokohkan komitmen kita dengan Pancasila dan komitmen kebersamaan kita dengan Pancasila ini menghadirkan cita-cita Indonesia merdeka dan cita-cita reformasi kita semuanya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukron jazakallahu khair kepada Ustadz Dr. Hidayat Nur Wahid yang sudah memberikan pemaparan yang luar biasa, menekankan bagaimana sejarah telah mencatat negara-negara telah porak-poranda karena ideologinya telah gagal menyatukan bangsa-bangsanya. Kita punya Pancasila yang menjadi pemersatu yang harus dijaga. Ada yang di ranah politik, ada di ranah sosial masyarakat, harus semuanya bersatu padu. Beliau menutup dengan kata pentingnya keterbukaan di antara kita untuk saling menasihati, saling menguatkan sesama anak bangsa untuk menjaga Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.